Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, mari belajar sejarah dengan menyenangkan. Perkembangan agama Hindu dan Buddha yang terjadi sejak awal abad ke-2 Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara pada masa itu. Pengaruh tersebut bahkan masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini, baik itu pengaruh yang mutlak berasal dari ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha ataupun pengaruh yang berasal dari akulturasi budaya India dengan budaya lokal di masa itu. Yang pertama, pada bidang agama. Semula masyarakat Indonesia menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Namun, masuknya ajaran Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pendeta dan para pedagang, kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat Nusantara tempo dulu, kemudian melebur dan berakulturasi menjadi kebudayaan baru. Nah, kebudayaan baru dalam hal beragama ini contohnya pada seperti upacara pemujaan, tata krama tertentu, dan bentuk tempat peribadatan. Hal ini terjadi pada abad ketiga. Yang kedua, bidang politik dan pemerintahan. Pada awalnya, masyarakat Nusantara hidup berkelompok-kelompok kecil. Kemudian, masuknya pengaruh Hindu-Buddha yang bersatu dan membentuk suatu kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal yang berupa seorang raja. Hal ini terjadi pada abad keempat. Contoh kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, apa kerajaan tertua di Nusantara? Ya, benar sekali. Kerajaan tertua di Nusantara adalah Kerajaan Kutai. Yang kemudian Kerajaan Kutai ini diteruskan oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Yang ketiga, bidang bahasa dan aksara. Pada abad keempat dan kelima, huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang ada dalam sejumlah prasasti kerajaan-kerajaan Nusantara menunjukkan bahwa pengaruh budaya India di Indonesia yang bersinggungan dengan aspek bahasa dan aksara. Selanjutnya, penggunaan aksara Pallawa tidak populer lagi, namun penggunaan bahasa Sanskerta justru berlanjut dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kata atau frasa bahasa Indonesia yang sebetulnya berasal dari bahasa itu. Salah satunya seperti Pancasila. Yang keempat, bidang sastra. Dalam bidang ini, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenal di Indonesia, seperti Kitab Ramayana dan Mahabharata, yang telah memperkarya khasana epos dalam pewayangan di Indonesia. Nah, pada abad ke-11 dan 12, Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa ditulis pada masa pemerintahan Erlangga pada abad ke-11. Kemudian, Kitab Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Empu Panuluh ditulis pada masa pemerintahan Jayabaya pada abad ke-12. Yang kelima, bidang arsitektur. Pada abad ketiga terdapat akulturasi tradisi megalitikum peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia berupa punden berundak dengan bangsa India dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara. Contohnya bisa kita lihat dari arsitektur Candi Borobudur. Nah, yang berbentuk limas dan berundak-undak. Pada abad ketiga ditemukan candi tertua yakni Candi Batu Jaya. Pada perkembangan berikutnya candi-candi pun didirikan. Nah, teman-teman, bagaimana mengenai pembahasan kita kali ini mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? Jangan lupa untuk selalu belajar sejarah, karena apa? Sejarah adalah tempat kita belajar akan makna sejati dari hidup kita di dunia ini. Itu dia mengenai pelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar sejarah dengan menyenangkan.